Tahukah kamu bahwa kawanan perampok tertua dalam sejarah Inggris berhasil mencuri sekitar 14 juta pound sterling? Dan rata-rata, usia mereka sudah di atas 60 tahun. Pada akhir pekan Paskah 2015, sekelompok pria tua menuruni lorong lift dengan tali di Hatton Garden, London. Mereka bukan pemula. Mereka adalah kriminal berpengalaman yang sudah menjalani hidup mereka di dunia kejahatan. Selama 3 hari penuh, mereka mengebor dinding beton setebal 50 cm untuk masuk ke dalam brankas. Tidak ada yang menyadari, tidak ada alarm yang berhasil menghentikan mereka. Mereka keluar membawa perhiasan dan uang tunai senilai jutaan pound sterling. Scotland Yard tidak menemukan mereka lewat forensik. Tidak ada sidik jari yang mengungkap segalanya. Para detektif menemukan mereka karena rutinitas lama yang tidak pernah berubah. Mereka masih nongkrong di kafe yang sama seperti biasa. Dan salah satu dari mereka tidak pernah mengganti nomor ponselnya. Kebiasaan lama itulah yang menghancurkan semuanya. Mereka kini tercatat dalam sejarah hukum Inggris sebagai kawanan perampok tertua yang pernah dihukum. Ternyata, pengalaman puluhan tahun pun tidak bisa mengalahkan kebiasaan buruk yang satu itu. Tahukah kamu bahwa perampokan paling sempurna dalam sejarah Amerika justru menghancurkan semua orang yang terlibat? 11 Desember 1978, Bandara JFK, New York. Sekelompok pria bersenjata masuk ke gudang Lufthansa dan keluar kurang dari 1 jam kemudian dengan membawa 5 juta dolar dalam bentuk uang tunai dan perhiasan. Tidak ada tembakan, tidak ada saksi yang bisa bicara, tidak ada sidik jari. Jimmy Burke, otak di balik operasi ini, berhasil melakukan perampokan yang hampir sempurna. Tapi, kesempurnaan itu justru membuatnya paranoid. Satu persatu, orang yang tahu tentang perampokan itu mulai menghilang. Piet Grunewald ditemukan tewas. Louis Cavora menghilang bersama istrinya. Francie McMahon tidak pernah terlihat lagi. Dalam beberapa bulan, 8 orang yang terlibat dalam perampokan itu sudah mati. Burke tidak membunuh mereka karena mereka membuat kesalahan. Dia membunuh mereka karena mereka tahu terlalu banyak. Tapi, semakin banyak mayat yang dia tinggalkan, semakin besar perhatian FBI yang dia tarik. Jimmy Burke akhirnya masuk penjara bukan karena perampokan itu, tapi karena pembunuhan-pembunuhan yang dia lakukan untuk menutupinya. Kejahatan yang sempurna tidak pernah benar-benar sempurna. Tahukah kamu bahwa salah satu pencurian seni terbesar dalam sejarah berakhir bukan di koleksi pribadi seorang miliarder, tapi di tempat sampah? Mei 2010, seorang pria bernama Vigeran Tomic masuk sendirian ke Musée d'Art Moderne di Paris. Tidak ada rekan, tidak ada senjata, hanya sebuah jendela yang kuncinya sudah ia longgarkan saat kunjungan sebelumnya. Dalam satu malam, ia membawa keluar 5 lukisan: Picasso, Matisse, Modigliani, Braque, Leger. Total nilainya sekitar 500 juta euro. Lalu ia menyerahkan semuanya ke seorang pedagang barang antik untuk dijual. Disinilah segalanya hancur. Ketika polisi mulai mendekat, pedagang itu panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi ia membuang ke-5 lukisan itu ke tempat sampah. 5 mahakarya senilai ratusan juta euro dibuang seperti sampah biasa. Tomic dinyatakan bersalah dan dipenjara. Pedagang itu juga dihukum, tapi lukisannya tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Pencurian terbesar bukan selalu yang paling terencana. Kadang yang menghancurkan segalanya adalah orang yang paling takut. Tahukah kamu bahwa ada kelompok kriminal yang berhasil kabur dari kejaran hukum selama puluhan tahun dan tidak pernah tertangkap sama sekali? Pada tahun 1984, sekelompok orang misterius menculik presiden perusahaan permen Glico di Jepang. Mereka menahannya selama 87 jam, lalu dia kabur. Tapi, bukannya bersembunyi, kelompok itu justru semakin berani. Mereka menyuntikkan sianida ke ribuan bungkus permen dan menaruhnya kembali di rak-rak toko di seluruh Jepang. Mereka mengirim surat ejekan ke polisi. Mereka menandatanganinya dengan nama Monster Berwajah 21. Mereka memeras perusahaan makanan besar satu persatu. Tekanan itu begitu berat sampai seorang kepala polisi mengakhiri hidupnya sendiri. Selama bertahun-tahun, satu-satunya
Petunjuk fisik hanyalah sebuah foto buram dari seseorang yang disebut pria bermata rubah. Polisi tidak pernah menemukan siapa dia. Pada tahun 2000, masa berlaku tuntutan hukum habis. Para pelaku bebas selamanya. Mereka tidak hanya lolos dari hukuman, mereka menang. Dan mereka tahu itu. Tahukah kamu bahwa kerugian trading ilegal terbesar dalam sejarah bukan dilakukan oleh seorang pencuri? Januari 2008, bank terbesar di Prancis, Société Générale, menemukan sesuatu yang hampir tidak masuk akal. Seorang trader muda bernama Jérôme Kerviel telah membangun posisi trading senilai 49,9 miliar euro. Tanpa izin, tanpa sepengetahuan siapapun, angka itu melebihi total nilai pasar bank tersebut. Kerviel bukan mencuri uangnya. Dia tidak menyembunyikan keuntungan di rekening pribadi. Dia hanya ingin diakui. Dia adalah pegawai kecil yang nyaris tidak dikenal di dalam institusi raksasa itu. Gajinya 100.000 euro setahun. Tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Tapi, dia tahu cara kerja sistem kontrol bank dari dalam. Pengetahuan itu, dia gunakan untuk menyembunyikan posisi yang terus membesar selama berbulan-bulan. Ketika bank mulai menutup semua posisinya dalam 3 hari penuh kepanikan, guncangan yang terjadi begitu besar hingga beberapa analis percaya hal itu memicu pemangkasan suku bunga darurat oleh Federal Reserve Amerika. Satu orang, satu kebutuhan untuk diakui, dan hampir mengguncang ekonomi dunia.